Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang keluarga sejuk Nurul Hayat di podcast NH Talks. NH Talks adalah bagian dari produk komunikasi lembaga Nurul Hayat dalam berbagi keseruan di dunia zakat dan kemanusiaan. Berzakat yang mudah jadi Nurul Hayat. Ingat Nurul Hayat, ingat zakat kita. Selamat datang di podcast NH Talks. Oke, sekarang kita kedatangan personil tim nih dari bidang P2P. P2P apa sih? P2P adalah bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, keluarga sejuk Nurul Hayat pasti udah ngira-ngira dong topik apa yang akan kita bawa di podcast kali ini. Nah, sekarang Nuri udah kedatangan Bapak Gito Hartono. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, welcome to our podcast ya Pak Gito ya. Terima kasih. Nah, bidang pengendalian penyakit pasti berhubungan dengan penyakit ya Pak Gito ya. Nah, Iya. topik kali ini penyakit yang lagi happening Pak Gito, coronavirus. Iya. Pasti keluarga sejuk Nurul Hayat nih banyak pertanyaan nih Pak, mewakili ya. Iya. Coronavirus sekarang disebut COVID-19. Iya. Nah, itu gimana sih Pak? Sebenarnya virus ini bisa sampai wow penyebarannya, wow kepanikannya, wow ini penyakit dangerous nih sampai tingkat dunia gitu Pak. Iya, ini karena penyakit baru. Nah, oleh karena itu emerging sifatnya. Kalau emerging itu ya menjadi karena dibantu oleh medsos. Oh iya baik. Ya masalahnya itu dibantu oleh medsos. Apalagi sekarang ini adalah era teknologi yang begitu cepat menyebar ke seluruh dunia. Betul. Yang sayangnya yang bikin wow itu adalah belum semua informasi belum tentu benar. Yang jadi masalah di situ. Oke. Karena sehingga kadang-kadang menjadi berlebih dan bisa membuat kepanikan di masyarakat. Oke gitu ya. Sekali tweet langsung 1.000 orang gitu ya. Iya. Berarti sebenarnya COVID-19 ini apa sih Pak Gito? COVID itu singkatan coronavirus, D-nya itu disease. Disease adalah penyakit Iya, ya. terus 19 itu karena ditemukannya itu pada Desember tahun 2019. Oh, Iya. oke. Filosofis banget nih iya, Pak. nama dari WHO. Jadi itu nama untuk dikenal di masyarakat ya. Itu adalah jenis virus yang mempunyai selaput atau envelope itu istilahnya, lapisan luarnya. Itu yang ada spike-spike-nya, ada yang nongol-nongol begitu. Nah, Kayak tanduk gitu ya. Iya, mirip tanduk-tanduk gitu. Sehingga mirip dengan crown. Crown itu mahkota. Crown itu maka disebut corona. Corona itu karena itu ada Crown-nya. iya Oke. gitu. Berarti ciri-ciri virus ini dia punya crown. Iya, punya itu envelope yang berbentuk crown. Bentuk corona karena ada spike-spike itu tadi yang menonjol dari envelope-nya virus itu. Oke, berarti yang ngebedain dari segi bentuk virusnya seperti itu. Lalu dari apa lagi nih Pak? Dampaknya nih Pak. Iya. Virus ini sebenarnya kalau misalnya diberitakan normal, virus ini termasuk virus yang RNA virus yang punya envelope-nya itu sesungguhnya mudah hancur dengan pelarut lemak, kemudian juga sabun atau deterjen, juga dengan sinar matahari juga mati. Oh gitu. Iya, sehingga sebenarnya ini ada istilahnya ada kesempatan baik meskipun obatnya belum ditemukan, tetapi cara mencegahnya sesungguhnya sudah bisa ya. dilakukan. Loh Pak, berarti kalau virus ini envelope pembungkusnya tadi yang punya tanduk itu rusak, berarti isinya itu mati. Totali mati ya? Mati. Wes ndak. Iya, jadi intinya begitu. Oke. Tapi kalau seandainya ini virus ini masuk ke dalam tubuh dan dia istilahnya berkembang, istilahnya dia hidup, maka cara kedua yaitu antibodi tubuh itu yang akan melawan. Nah, antibodi itu akan melawan dan akan mematikan virus. Oleh karena itu fakta di lapangan virus ini
dari yang sakit-sakit itu sudah banyak yang sembuh. Jadi lebih dari 50% sudah sembuh yang di Wuhan itu. Gitu. Jadi sembuhnya bisa cepat, nyebarnya juga cepat. Iya. Oke. Berarti nggak perlu. Sembuhnya ya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Oh gitu. Iya. Kenapa sampai membutuhkan waktu selama itu? Ya karena membentuk antibodi. Kita belum ada vaksinnya, sehingga antibodi yang jadi nggak ada. Antibodinya adalah antibodi yang autoimunnya yang dia punya gitu. Dia akan melawan virus itu sehingga butuh waktu. Oh gitu. Ya, Jadi sehingga salah satu cara pencegahannya ya stamina tubuh harus bagus, gizi harus bagus, olahraga bagus. Nah itu dia tentu akan staminanya kuat, orangnya sehat. Seandainya dia kena virus, ya bisa sembuh sendiri. Sebenarnya begitu karena dilawan oleh antibodi dia punya itu. Kan obatnya nggak ada. Iya. Sedangkan pengobatan selama ini sifatnya adalah suportif, artinya sesuai dengan itu, mendukung untuk antibodi, dan simptomatis, artinya sesuai gejala yang muncul. Obat secara khusus belum ditemukan. Gitu. Berarti kalau kita nggak membuat lingkungan itu merangsang si virus ini untuk berkembang ya nggak ada, gitu. Iya. Dia nggak bisa berkembang gitu ya. Iya. Virus ini kan aslinya adalah habitat aslinya itu di binatang. Sehingga ini termasuk aslinya itu adalah zoonosis. Zoonosis itu artinya dari binatang menular ke manusia. Nah ini karena emerging, membentuk jenis baru, dia bisa menular dari manusia ke manusia dengan cara penularan itu adalah droplet infection yang sudah diyakini para ahli itu adalah droplet infection. Artinya menular dari percikan ketika orang itu bersin atau batuk atau bicara sangat dekat itu bisa. Iya. Iya, dan juga apabila dropletnya itu mengontaminasi suatu benda dan benda itu dipegang oleh orang lain dan orang lain biasanya pegang wajah. Nah, wajah itu bisa melalui ucek-ucek mata, bisa ke hidung, bisa ongkel-ongkel jerawat juga ya. Biasanya kan mukosa itu bisa masuk ke dalam tubuh. Berarti kalau kita misal nih Pak ada kontaminasi barang, kita juga ikut pegang, dan kita nggak pegang wajah, pegang lengan, bahu, atau bisa, yang bukan kalau muka. di situ ada mukosa yang terbuka bisa saja. Mukosa itu apa sih Pak? Mukosa itu lapisan pelindung yang ada di dalam tubuh kita. Iya. Yang misalnya kalau ini ada di sini terbuka kan mesti ada lapisan pelindungnya. Jadi, semacam pori-pori. Bukan pori-pori ya, apa itu? Mukosa itu adalah kalau di semua tubuh kita itu ada mukosanya kecuali rambut. Wah. Jadi ya di seluruh tubuh ini ada mukosanya kecuali rambut. Kalau rambut nggak ada mukosa. Oh, nggak ada mukosa ya. Jadi pokoknya dia ada di sekitar pertahanan tubuh itu, salah satunya adalah mukosa. Pertahanan tubuh kita itu ada di kulit. Kulit itu ada pertahanan kita, mukosa itu ada di kelompok itu dia. Kalau kita belajar itu ada di situ lapisan-lapisannya, ada lapisan mukosa. Kemudian di mana-mana ya ada mukosa, di mata juga ada, di hidung ada, di mulut ada, di paru-paru ada, semua, di usus juga ada, di dalam usus ada. Berhubung yang paling banyaknya itu jalur masuk ke tubuh di muka, kita menghindari megang muka ya Pak. Ya, muka itu karena kebiasaan orang biasanya itu sering pegang muka, pegang wajah. Oh, oke. Ini berdasarkan kebiasaan yang sering dilakukan ya. Jarang orang itu tidak pegang wajah. Iya sih Pak ya. Pak, berarti virus ini baru itu dalam artian baru masuk ke ranahnya kelompok manusia ya. Baru itu makanya disebut emerging karena baru itu karena ini adalah bentukan baru. Jadi beda dengan individu virus, kelompok keluarga virus ini yang sebelumnya. Sebenarnya yang sebelumnya sudah pernah ada ini yang juga membuat emerging waktu itu. Oh iya, apa itu Pak? Yang ada flu burung. Oh. Kemudian juga ada SARS. SARS? Ya, ada juga MERS
coronavirus yang ada dari Arab itu. Oh, Timur Tengah. Ya. ini serupa nih Pak. Iya, ini satu jenis keluarga virus ini. ya? Satu kakak adik ya. Ini Ya, adik. satu keluarga, satu family ya. Oh gitu. Jadi ini semuanya itu zoonosis. Zoonosis, Iya, keluarga flu. aslinya itu zoonosis. Jadi Zoonosis, baik-baik. Berarti gejala awal empat-empatnya juga seperti flu juga ya iya, Pak ya? kan itu yang dikhawatirkan keluarga ini, keluarga corona ini, keluarga influenza jenis A, tipe A, termasuk di dalamnya itu adalah adanya mutasi, perubahan Iya. karena bisa membentuk baru antar binatang dan manusia itu bisa membuat jenis baru. Ini kan cara berkembangnya kan membelah sel. Nah, ketika belahannya itu ketemu dengan punyanya manusia, dia Iya. bisa terbentuk baru. Berarti Termasuk H1N1 Meksiko yang di waktu itu membelahnya di babi. Iya benar. Nah, itu sama, ini satu keluarga masih. Berarti tuh awalnya memang sudah ada jenis itu Ini sudah di ada. hewan tapi. Nah, jadi ini kenapa ketika dulu flu burung itu meskipun satu di KLB kan, Iya. itu karena yang kita khawatirkan itu adalah terbentuk mengelompok dan itu adalah jenis baru yang menular antar manusia yang bisa menularnya cepat dan kematiannya tinggi. Itu yang paling kita khawatirkan. Tapi untungnya yang ini, yang corona ini menularnya memang cepat. Tetapi untungnya kematiannya tidak tinggi, CFR-nya tidak tinggi dibanding dengan SARS maupun MERS coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome, Gitu ya, ya, Pak, yang ada di Timur Tengah asalnya dulu. Nah Pak, sumbernya dia pertemuan bikin mutasi baru nih apa karena bener nggak sih penyebab? Kan ada kabar nih ya, karena kita makan makanan ekstrim gitu. Jadi yang awalnya virus ada di hewan, ketularan lewat kita karena kita makan hewan itu gitu. Ya sesungguhnya karena tidak hanya makan, karena memang antara manusia dan hewan itu ada interaksi. Nah interaksi itu banyak ya Pak ya? Banyak, termasuk makan itu juga interaksi. Tapi yang jelas interaksi contohnya kita waktu awal itu burung itu kan karena kita dengan burung kesayangan itu kan ada juga interaksi memelihara gitu. Berarti makan makanan ekstrim seperti kemarin kabarnya kan di kota Wuhan Cina itu kelelawar dan ular itu salah satu faktor interaksi. Ya tapi para ahli belum bisa membuktikan tuduhan itu. Oh oke. Ya itu mungkin salah satu metode cara, tetapi para ahli sampai saat ini belum bisa membuktikan tuduhan bagaimana mekanismenya itu. Masih dicari ya Pak Karena virus ini ketika masuk dalam perut sebenarnya dia juga mati. Oh ya? Iya, karena dia kena asam dari itu mati juga. Berarti dia berkembangnya di daerah bagian mana Iya, Pak? jadi Kalau udah masuk ke dalam tubuh? Lewat pernapasan. Pernafasan ya? Di paru-paru Iya, ya? maka itu dia lebih cocok, akibatnya itu adalah respiratory syndrome, itu artinya banyak kegagalan atau menyebabkan napas itu terganggu. Berarti tingkat Batuk pilek awalnya begitu. batuk pilek dulu. Nah itulah Pak. Kemudian demam. Demam, Kemudian baru kalau dia berjalan terus paru-paru yang terserang sehingga menjadi sesak nafas. Oh gitu. Itu jangka waktunya berapa lama Pak? Dari yang gejala umum flu doang lalu tiba-tiba meningkat menjadi gejalanya corona ini? Lebih dari 1 minggu ya. Tapi kalau yang untuk dari awal kemudian dia sakit itu bisa ada yang 2 hari, bisa sampai 7 hari. Jadi ada masa inkubasi, masa tunas. Masa inkubasi itu artinya ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, tidak tiba-tiba langsung sakit, tidak, tapi masih ada waktu. Nah ini kan masyarakat sama keluarga Sejuk Nur Hayat kayak kadang kan kalau seringnya flu itu dientengin ya, cuman flu sih. Nah karena ada kasus ini kayak sedikit-sedikit flu nanti ayo kena corona nanti gitu. Itu gimana Pak biar bisa apa ya? Mungkin saja yang kena itu memang corona. Nah, tapi gitu, corona yang lain ya. Nah yang itu juga corona kan tadi, yang flu biasa pun juga ada sebagainya corona. Iya.
Yang kita khawatirkan itu hanya corona yang emerging ini. Saya kemarin itu usul kepada tamu saya dari WHO, kalau bisa ini segera dicabut. Masalahnya angka kematiannya bisa kita kendalikan sekitar 2%, 2-3%. Baik. Kalau ini nanti beberapa negara yang di luar Cina itu bisa bisa menurunkan kasus dan angka kematiannya bisa terkendali di bawah 2% begitu, misalnya lebih turun lagi. Iya. Maka insya Allah akan dicabut tidak terlalu lama begitu. Harapan saya begitu. Karena apa? Karena kalau ini bisa dikendalikan, tentunya ini meskipun baru seperti flu babi dulu, Betul. dalam 1 tahun dia dicabut dari PHIJ. Nah, soalnya kenapa saya minta dicabut, karena sebenarnya virus ini bisa diatasi dengan cara yang sudah kita siapkan, tetapi kehebohan masyarakat itu yang betul-betul kami di luar prediksi, itu istilahnya tidak bisa memprediksikan, ternyata ada panik buying dan sebagainya. Iya Pak, sampai kemarin tuh kita cari antiseptik, masker, itu kehabisan dan harganya mahal sekali. Sebenarnya perlu nggak sih masker dan antiseptik, alkohol, swab segala macam untuk mencegah COVID Kalau masyarakatnya sehat tidak perlulah. Itu masker itu yang sangat perlu itu ada 2. Yang satu itu adalah yang sakit, yang sakit jenis ini loh ya. Sakit batuk pilek jenis corona ini. Kemudian yang kedua adalah petugas kesehatan yang merawat. Oh gitu. Iya. Yang sakit awal kena gejala flu di awal itu perlu nggak Pak? Sudah perlu pakai masker? Perlu. Sudah perlu ya. Iya, karena masker itu bagus juga dampaknya untuk kesehatan supaya tidak menulari ke orang lain. Jadi fungsinya itu adalah mencegah jangan menulari ke orang lain. Oke. Iya. Kayak gitu. Iya. Oke, baik. Berarti kalau sehat gitu, insya Allah kita sehat ya Pak ya. Insya Allah sehat. Nggak masalah, nggak perlu ya Pak ya. Perlu gitu. Kita kasihkan ke orang-orang yang memang punya gejala flu Ya, dan memang benar sakit. Jadi dan orang yang tenaga medis. flu batuk itu yang perlu pakai masker. Gitu. Kalau Karena orang-orang sehat itu sebaiknya nggak pakai masker malahan. Kecuali dia naik sepeda motor itu untuk mengurangi debu, begitu. Oh mungkin iya, beda. itu case lain ya Case Pak ya. lain, ya. Tapi jangan, maksud saya menjadi berlebihan itu takutnya, karena dengan kalau sifatnya droplet, kita dengan menjaga jarak di atas 1 meter, maka sebenarnya droplet itu nggak nyampe biasanya. Oh, Iya kan, droplet itu artinya kan percikan. percikan ya. Berarti nggak. Percikan itu yang umum itu di bawah 1 meter, kecuali batuknya kuat, kucing kuat itu bisa lah 2 meter gitu. Oh, oke baik. Iya, Jadi iya. jarak amannya paling jauh 1 meter itu. Iya, paling dekat 1 meter. Paling lah dekat itu. 1 meter. Oke, baik. Kalau antiseptik nih Pak, atau kayak apa sih yang alkohol di rumah sakit gitu ya Pak ya? Itu ampuh juga untuk mencegah nggak sih? Iya, ampuh juga. Ampuh juga Iya, ya. cuma itu ya memang mestinya masyarakat jangan terlalu panik pakai itu gitu. Karena dengan sabun saja sebenarnya virus ini juga tadi mati kan, karena Udah envelopnya mati. hancur. Oh, baik. Ya. Jadi sabun tuh udah cukup ya daripada sabun itu loh, sabun. alkohol ratusan Karena ribu. dia lemak ya, ini kan penghancur lemak. Jadi kalau lemaknya hancur, sabun itu kan bisa meluruhkan lemak. Jadi lemaknya hancur maka dia mati, karena ini envelope-nya itu ada sifat lemaknya. Oke. Nah Pak Gito, dari ini kan Bapak mewakili Dinas Kesehatan Provinsi nih ya. Untuk masyarakat Jawa Timur nih, kan tadi ada waktu gejala flu biasa sampai seminggu kemudian, itu prosedurnya gimana sih Pak kalau kita mau, mungkin ada yang caring nih, keluarga Sejuk Nurul Hayat di sini kayak aku flu lalu mau meriksa kemana bingung gitu, pengen caring sebenarnya, atau nanti pengobatannya itu jalurnya seperti apa, boleh dong Pak untuk Kalau masyarakat Jawa Timur? Caring biasa sih bagus, tapi jangan sampai caring ketakutan, Iya. caring stres sehingga apa ya istilahnya, memaksa. Oh. Sebenarnya kalau dia hanya, meskipun dia datang dari daerah terjangkit, Ya. dia gejalanya flu, Oke. batuk pilek, artinya begitu ya. Ya.
ada sedikit demam tapi tidak sampai demam tinggi ya. Karena demamnya kalau yang harusan itu harus di atas 38 derajat Celcius gitu. Maka sebenarnya dia ya cukuplah dia berobat, kemudian dia akan dilaporkan ke dinas kesehatan, dicatat, akan diawasi, dipantau oleh dinas kesehatan sampai 14 hari. Selama dia pengawasan dia juga berobat terus. Sebenarnya dia bisa berobat di rumah sakit mana saja, puskesmas mana saja. Bahkan kalau batuk pileknya itu ringan, sebenarnya dia bisa berobat jalan, dia pakai masker. Dia yang sakit tadi kan pakai masker. Bahkan bisa istilahnya dirawat di rumah. Dirawat di rumah itu rawat jalan sama dengan dengan mengurangi risiko menularkan ke orang lain. Berarti mengurangi aktivitas bertemu banyak orang ya. Mengurangi aktivitas ketemu banyak orang. Kemudian itu tadi pakai masker itu mengurangi droplet yang keluar. Iya. Seandainya batuk tidak percikannya tidak jauh. Iya. Kemudian dia juga menjaga diri, staminanya dimakan minum cukup dengan gizi yang berimbang. Iya. Ya, kemudian istirahat dulu di rumah. Terus keluarganya ya memberikan itu daripada kemudian masuk di ruang isolasi, kemudian siapapun tidak boleh ketemu masuk gitu ya. Itu memang akan ada yang diberlakukan harus masuk ke ruang isolasi, ada apabila dia ya demam, kemudian demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian dia dari daerah terjangkit tadi kan, batuk pilek, tapi disertai dengan sesak nafas. Sesak nafas akibat influenza, akibat corona ini kira-kira begitu. Itu yang sudah harus diisolasi. Itu masuk ke ruang isolasi di rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Kalau ada 44 rumah sakit rujukan. Di Jawa Timur? Iya, di Jawa Timur. Oh, banyak sekali ya Pak? Iya, jadi setiap kabupaten kota itu adalah begitu. Ada ya, alhamdulillah ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ya kalau untuk masyarakat lokal kota kabupaten gitu ya. Iya. Bahkan kalau kasusnya itu berat, maka itu bisa menjadi khusus karena dia akan dirujuk ke rumah sakit rujukan utama di Sutomo maupun di Saiful Anwar atau di Madiun Sudono. Itu khusus yang khususnya berat atau dengan penyerta yang menyulitkan begitu, penyakit penyerta yang menyulitkan. Sampai saat ini gimana Pak angka kasus untuk di Jawa Timur? Angka kasus di Jawa Timur, jadi kan kami itu pakai istilah yang pertama itu PDP, itu yang harus dirawat di rumah sakit. Apa itu Pak? PDP. Pasien, P-nya itu pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan itu adalah orang yang sakit demam ya, kemudian di atas 38 tadi ya. Kemudian ada batuk pilek dan disertai sesak nafas. Sesak nafas akibat batuk pilek ini tadi. Itu sudah harus isolasi di rumah sakit ya. Rumah sakit. Itu yang ada isolasinya. Ditangani oleh dokter spesialis paru. Terus itu istilah yang pertama. Kedua Pak? Yang kedua yang ini adalah ODP. ODP itu orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan itu orang yang sama-sama datang dari daerah terjangkit. Dia sakit, ada demam juga. Iya, bisa lebih dari 38 juga bisa. Kemudian ada batuk pilek juga. Tapi tidak disertai sesak nafas. Berarti yang ini yang tadi kalau PDP itu wajib diambil sampelnya. Dia itu diambil spesimen dari usap nasofaring dan orofaring. Ngambil seputumnya. Kan dia pilek itu kan biasanya punya seputum, kalau bahasa Jawanya itu liak ya. Gitulah ya. Kalau seputum kan agak susah mungkin masyarakat. Apa itu liaknya gitu. Liaknya ya. Juga diambil serum darahnya. Jadi
Tes beberapa darah gitu sisi ya? itu untuk diperiksakan ke Jakarta. Jakarta di mana nih Pak? Di Balitbangkes Jakarta. Oh, Jadi oke. di Badan Litbang Jakarta. Itu bukan kita si pasien yang ngurus ya Pak ya, udah Bukan, teman-teman itu tenaga nanti, medis ya. itu yang nanti yang ngurus adalah kesehatan medis dari baik dari rumah sakit maupun dari laboratorium. Baik. Nah, tapi yang kedua, yang tipe kedua, Iya. yang ODP ini yang bukan dari Wuhan. Kalau dari Wuhan ada perlakuan khusus. Oh gitu. Ya, kalau yang dari Wuhan itu batuk, pilek, ada demam, Tapi nggak sesak. meskipun nggak sesak dia dimasukkan PDP PDP karena dia datang dari Wuhan. dari Wuhan. Nah sekarang yang non Wuhan itu batuk, pilek tanpa sesak napas Iya. itu sebagai ODP. Artinya dia bisa dirawat di mana saja sebenarnya begitu. Oh. Iya. Oke. Di mana saja itu artinya di puskesmas boleh, di rumah sakit juga boleh, ya berobat juga. Yang ini yang rawat jalan tadi itu ya Rawat Pak jalan ya? ini boleh. oke. Bahkan dia bisa dirawat rawat jalan di rumah itu. Artinya dia berobat, minum obat di rumah, dia pakai masker, terus dia tidak banyak berinteraksi dengan orang sampai sembuh. Kira-kira begitu. Nah Pak Gito, saya Itu menarik. masih dua ya, ada lagi yang Oh ada lain. lagi apa nih Pak? Ada lagi yang istilahnya itu adalah kompatibel. Kompatibel itu secara lab itu terbukti meragukan apakah ini mengarah ke corona atau bukan. Nah, itu siapa ada itu Pak? ada yaitu itu yang menentukan kompatibelnya itu adalah probable ya, bukan probable. Itu yang menemukan probable-nya itu adalah lab Balitbangkes tadi. Ketika hasil pemeriksaan itu ketemu corona tapi belum bisa dipastikan sebagai corona jenis baru ini. Jadi ada pan beta coronavirus. Berarti maksudnya bisa jadi coronanya bukan corona yang COVID-19 tapi corona yang tiga Corona yang adiknya, lain, kakaknya yang sebelumnya saudara udah. yang lainnya. Oh, Nah, tapi itu termasuk di probable. probable. Iya, tapi itu probable kita belum ada yang menemukan probable di Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi kita sudah punya yang konfirmasi, masalahnya 2. Yang di Depok kemarin Yang itu. Depok itu. Yang diumumkan Bapak Terus Presiden ada lagi kita. kasus konfirmasi. Apa lagi nih Pak? Kasus konfirmasi itu orang yang tadi DPDP tadi Iya. hasil labnya membuktikan dia ternyata betul sebagai coronavirus jenis baru COVID-19 itu. Yang 2 orang terkonfirmasi. Iya, itu seperti kalau Indonesia 2 orang itu. 2 orang ya. Kalau untuk di Jawa Timur, Jawa Timur enggak ada. Jawa Timur belum ada yang. Muka-muka enggak ada. Moga-moga nggak ada ya. Amin, kayak gitu. Terus kalau Jawa Timur sebenarnya punya satu lagi yang istilahnya OSDR atau ODR. Orang sehat dalam risiko. Yaitu semua orang sehat di Jawa Timur itu yang pulang dari daerah terjangkit itu dipantau kesehatannya oleh teman-teman dari puskesmas. Iya. Dikasih nasihat supaya dia menjaga kebersihan badan, Iya. cuci tangan, makan gizi berimbang, kira-kira begitu salah satu anjurannya. Kemudian juga menjaga diri untuk fit, olahraganya minimal setengah jam sehari ya. itu bagus, sangat bagus. Seminggu minimal 3 kali begitu. Seminggu 3. Oke. Jadi setengah jam 3 kali. Tantangan buat Nuri sendiri nih Pak, Berat olahraga. ya. Iya. Jadi itu akan dipantau untuk memastikan dia tetap sehat. Harapannya begitu. Oke. Kalau dia sakit segera dapat pertolongan. Harapannya itu namanya orang sehat dalam risiko. Nah Pak, jenis-jenis penggolongan orang-orang tersebut tuh ketika masyarakat datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri ya Pak ya. Kalau misalnya kayak contoh nih, saya ada teman saya kayak punya gejala tapi takut nih Pak, nanti saya periksa dianggap corona, nanti dapat perlakuan gini kan kadang Enggak. Kalau dia, apalagi dia kalau tidak datang dari daerah terjangkit, negara terjangkit atau daerah terjangkit,
itu belum ada perlakuan khususnya demikian ini. Jadi kalau periksa batuk flu ya Iya, tetap dapat aja. pelayanan seperti Iya. umumnya ya Pak ya. Iya. Oh, oke. Tidak sembarangan untuk menetapkan dia berasal dari daerah terjangkit, karena kami kerjasama dengan KKP kantor kesehatan pelabuhan. Ketika datang masuk ke wilayah Indonesia ini, semua KKP itu yang internasional terutama itu menerapkan kewaspadaan dengan mendetek suhu badan. Oh, yang 38 derajat ke atas Iya, tadi ya. yang namanya thermal scanner. Thermal scanner. Oh. Jadi kalau nanti yang datang kok terlihat demam, maka oleh KKP dianalisa dulu, dikasihkan istirahat dulu mungkin sejam 2 jam, apakah dia demam itu karena kena kepanasan waktu jalan itu keluar dari itu, dari mana, dari dalam pesawat kemudian jalan itu kan bisa kepanasan, bisa demam juga. Ada beberapa orang yang sangat sensitif begitu. Iya. Atau karena dehidrasi. Dehidrasi itu kurang air, kurang minum, kurang cairan dalam tubuhnya, itu juga bisa mengakibatkan demam. 1-2 jam kok dikasih, itu kan sesuai dengan analisis dokter di kliniknya gitu. Ternyata kok membaik, ya berarti bukan. Dia akan pulang diberikan HAC. HAC itu adalah Heart Alert Card. dapat kartu nih berarti ya. Kartu itu diisi, yang satu untuk KKP seperti sebagian itu, yang satu dibawa pulang. Tujuannya dibawa pulang itu kalau berobat tolong ditunjukkan ke puskesmas atau ke yang, kalau misalkan praktek pun ya silakan ditunjukkan bahwa dia ada datang dari daerah terjangkit. Gitu. Oke. Pak, ini saya ada nyampein beberapa pertanyaan dari netizennya keluarga Sejuk Nur Hayat ya. Silakan. Seagak ajaib-ajaib juga, cuman saya juga penasaran sih Pak. Iya, monggo. Kalau memang bisa rawat jalan Pak, beberapa keluarga Sejuk Nur Hayat kan ada yang sebagai pekerja ya, masih boleh bekerja nggak sih Pak? Nah, kalau dia sehat ya boleh, apalagi kalau di aturan kita itu kan belum ada ya yang flu itu tidak boleh sakit kalau flu-nya itu ringan. Oh, oke. Ya, mungkin kalau di ruangan ini nggak ada yang flu itu alhamdulillah. Biasanya Ada yang flu 1-2 itu pasti ada yang batuk. Iya. Terus kayak masyarakat Jawa ini kan kalau ada pandangan satu kena flu seruangan pasti maring ini kena kabeh gitu kan Pak, kena semua flu gitu itu ya. sifatnya kan droplet itu tadi. Tapi kalau seandainya itu yang flu itu pakai masker itu pandangan Jawa tadi nggak apa-apa ya. Nggak akan terbukti. Oke. Berarti rawat jalan masih boleh aktivitas kerja ya Pak ya? Boleh, tapi dia tetap harus menjaga itu keamanan untuk lingkungan. Pakai masker. Kalau batuk ya ditutupi pakai tisu atau ditutupi pakai lengan, ya bagian dalam lengan bukan telapak kaki. Hah? Susah Pak kalau pakai telapak kaki Pak. Bukan pakai telapak tangan gitu. Iya. Keburu wahing duluan Pak ya sebelum nyentuh kakinya. Kalau ada yang ahli senam kan boleh, bisa. Oh iya. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari keluarga Sejuk Nur Hayat yang perempuan nih Pak. Kalau saya wanita hamil Mbak, itu cepet nggak sih nyebarnya buat ke saya, dan gimana pengaruhnya ketika saya mungkin kemungkinan dengan bayinya gitu Pak yang masih di dalam kandungan gitu Pak? Iya, penyakit ini dan penyakit flu umumnya itu untuk kandungan biasanya tidak ya. Oh. Kecuali penyakit flu itu akibat dari penyakit rubella, itu yang berbahaya. Nah, yang kita juga sudah ada vaksinnya itu kalau yang itu malahan. Oh, yang rubella sudah ada ya? Jadi sudah ada vaksinnya, yang itu vaksin sejak bayi. Sekarang itu kan kalau dulu vaksinnya campak, sekarang itu vaksinnya campak dan rubella. Sekali suntik? Sekali suntik waktu bayi, kemudian diulangi lagi waktu usia di bawah 5 tahun, yaitu 18 sampai 24 bulan sekali lagi. Kemudian diulangi lagi waktu SD kelas 1 gitu.
Itu jadi ada 3 kali itu 3 Pak, kali ya? minimal itu. Setelah itu udah nggak perlu vaksin lagi. Sehingga dengan pemberian imunisasi yang 3 kali tersebut, yang dasar itu ya, dasar di waktu bayi, kemudian dasar waktu dia di bawah 5 tahun, yaitu waktu 18 sampai 24 bulan diberikannya. Ya. Kemudian waktu SD kelas 1 itu sudah insya Allah cukup untuk terhindar dari penyakit rubella. Oke. Maka itu penting, imunisasi itu sangat penting. Oke, baik. Karena gejalanya juga ada yang mengarah ke flu. Nah itu Pak, Masalahnya. iya. Dan itu yang berbahaya, yang bisa mengakibatkan, kenapa ini berbahaya? Karena bisa mengakibatkan kecacatan pada bayinya. Jadi cara mencegah supaya wanita itu sehat saat hamil itu dimulai wanita tersebut saat dia bayi. Dari bayi. Bahkan sebaiknya malah dimulai dari kandungan dengan menjaga gizinya. Gizi. Gizi ibu hamil itu harus terjaga dengan bagus supaya bayinya sehat. Kalau sehat nanti kalau diberikan imunisasi reaksinya akan lebih bagus. Lagi-lagi daya tahan tubuh Daya yang tahan tubuh penting itu dimulai ya, Pak, ya. dari gizi yang bagus sejak dalam kandungan. Oke, siap Pak. Terus ini berarti kalau kita tadi kalau mau punya gejala rawat umum biasa untuk pilek, setelah itu Kalau rawatnya, kalau gejalanya ringan bisa rawat biasa. Setelah itu kalau lanjut kita sudah tersedia rumah sakit rujukan juga. Kalau ada sesak nafasnya kita siapkan juga rumah sakit rujukan. Sehingga harapan kami masyarakat itu tidak termakan oleh hoak-hoak yang Nah ini penting nih Pak. Ada di awal-awal itu justru orang jalan tiba-tiba geblak meninggal videonya gitu ya Pak ya. Ya kami itu nggak tahu itu siapa yang membuat, bagaimana beliaunya bertanggung jawab. Itu benar Pak. Sampai pingsan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara belum ada yang mengaku. Ya. Ada satu video lagi nih Pak. Nuri jadi inget nih. Kondisi lagi di rumah sakit, videonya pasiennya itu sampai kejang hebat sampai apa ya? Nah, penyakit itu hebat. Banyak ya. Orang ngambil video itu kadang-kadang tanpa permisi. Penyakit apa yang dianukan itu, yang di video itu penyakit apa? Nah itu, ya itu yang bikin bikin masyarakat itu makin heboh. Gitu. Berarti 2 video tadi itu dikonfirmasi belum menjadi bukti kalau itu efeknya COVID ya. Dari berbagai ahli yang menyatakan justru dia itu terdiam malah. Wong dia sesak nafas, ambekan susah, ya diam lemes. Gitu. Gimana mau gerak ya? Oh ya ampun, oke. Ini wow. Ya, penting ini Pak. Jadi yang begitulah, tapi itu fakta video maksudnya yang tersebar melalui media begitu itu sudah beredar kan gitu. Jadi artinya sudah beredar melalui medsos gitu loh. Sehingga masyarakat makin takut. Sebenarnya itu tadi ini adalah flu, ini adalah influenza, ada demam jenis baru. Kalau dia tidak sesak nafas, ya silakan dirawat sebagaimana penyakit flu. Masih aman ya Pak? Aman gitu loh. Tapi kalau dia ada sesak napas, nah karena ini penyakit baru maka perlu waspada sehingga dirawat di rumah sakit rujukan, artinya rumah sakit yang ditunjuk khusus untuk merawat ini dan diambil spesimennya untuk membuktikan benar nggak dia baru gitu. Oke. Jadi nyatanya yang kita ambil ini di Jawa Timur kita ngambil 13 yang kita ambil semuanya negatif. Alhamdulillah. Nah ini katanya ada kedatangan kapal Viking Sun juga. Kapal Viking Sun kemarin keputusannya waktu kami rapat dengan Surabaya, pemerintah kota Surabaya, itu tidak diizinkan masuk. Dengan harapan supaya kita itu membatasi penularan, supaya masyarakat itu lebih tenang bahwa kita memang serius untuk melindungi masyarakat, itu sangat serius karena ini masyarakat adalah segalanya bagi negara kan, jadi dilindungi. Jadi sebenarnya kalau dari sisi sehatnya
yang ada di dalam kapal Viking Sun ini sudah semua? sehat, sudah melewati masa karantina. Ada 2 yang sakit itu sudah diturunkan dan dikirim ke Australia, balik ke sana. Memang orang Australia ya? Iya, oke. karena dia balik itu, dan dia sudah mengalami pengobatan sampai dia sehat kembali, istilahnya begitu. Jadi ada dokternya kan ini kan kapal pesiar yang megah, yang bagus. Ada dokternya juga di sana, medical reportnya itu sudah mencatat bahwa semua yang itu bagus. Kalau menurut riwayat kekarantinaan ini sudah melampaui 14 hari. 14 hari. Artinya dia memang sehat sebenarnya, tapi karena masyarakat lagi heboh begini, Panik dulu Pak. lagi panik, nanti Paranoid kalau diizinkan nanti tambah heboh. Jadi karena untuk mencegah yang demikian itu, ya kita memutuskan, yang Pemda memutuskan itu untuk tidak mengizinkan. Sementara demikian. Enggak ya gitu. Pak, jadi inget deh Pak, tadi Pak Gito menginformasikan bahwa orang-orang yang langsung datang dari kota Wuhan, Cina, pulang ke Indonesia mesti harus diobservasi dulu gitu ya. Iya. Yang bahkan di karantina kan yang kemarin. Di karantina ya. Nah, gimana kalau orang Indonesia dia itu habis jalan-jalan keluar negeri yang bukan dari Wuhan tapi terjangkit juga di gitu. daerah dari negara terjangkit. Misal itu dari yang saya sebut tadi, kita sebut Malaysia. OSDR tadi. OSDR itu orang sehat dalam risiko, atau ODR itu orang dalam risiko. Jadi kita tetap pantau mereka sampai dia di kediamannya kembali. Dia dipantau itu bukan untuk diapakan, cuma diberikan pesan jaga kesehatan. Ini bukan dipantau sampai diikutin ke rumah, dijagain bukan, gitu ya Pak ya. Sampai diberikan dikasih pesan, garis polisi gitu. Enggak. Gitu terus nanti kalau sakit tolong segera berobat. Oh, Itu oke. dan sebutkan kalau dia dari daerah terjangkit supaya petugas itu lebih bagus pelayanannya. Oh, oke. Jadi nggak perlu takut untuk bilang dan Nah, ini cerita yang terjadi di masyarakat ini interpretasi. Didatangi itu kadang itu sembunyi, kadang itu tidak muncul. Jadi laporan teman-teman di lapangan itu sampai 3 hari baru ketemu. Kadang-kadang itu dia malah pindah ke mana gitu. kabur sek ya Pak. Ya? Padahal tidak ada niatan untuk itu. Niatannya itu justru dia itu atau mereka itu yang bisa terlindungi dengan lebih baik. Oke, iya. Iya, terus teramati dengan lebih baik. Kalau sakit itu segera dapat pengobatan. Ini karena ini amanah internasional. Internasional itu kalau ada penyakit emerging, penyakit yang baru, itu tolong diamati semuanya. Karena sebenarnya kalau baru itu kan istilahnya bisa terjadi sesuatu yang belum bisa diduga waktu itu. Betul. Tapi sekarang sudah berapa bulan nih, maka itu saya sudah berani mengatakan ini para ahli sepakat ke percikan atau droplet tadi. Karena sudah meskipun baru sekarang sudah diketahui dampaknya. Waktu awal kan ada yang nyebut melalui udara. Iya iPhone. betul Pak. Woi, ini itu kita kalau heboh. ngomong kayak gini udah ketularan nih Pak. Enggak, ya maka itu bukan bukan ya. Kalau itu enggak bisa dapat penjelasan yang ilmiah. Sekarang kalau dari penjelasan yang didapat, data-data yang didapat memang mengarahnya droplet. Dan kebersihan itu tadi cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun, terutama sebenarnya sebelum makan dan sesudah BAB. Oh, 2 poin penting ini ya. Iya, penting itu. Kenapa ya tahulah dari BAB itu apa. Iya, benar-benar. Apalagi masyarakat kita. Ya, oke. Ya begitulah. Ya begitu. Jadi intinya kita interpretasinya harusnya yang pas begitu ya, tidak berlebihan, tetap waspada tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan akibatnya apa? Harga masker menjadi mahal sekali. Iya Pak, stoknya habis. Stoknya susah didapat. Ya memang orang berlebihan, kalau orang yang punya duit banyak ya bisa diborong sama beliaunya kan habis akhirnya. Ya ini Pak yang nggak punya ini Pak yang cuman buat kebutuhan makan aja udah susah gimana jadi kalau nggak punya masker kalau dia sehat
ya jaga kesehatannya, itu yang paling penting. Oke. Jangan heboh dengan maskernya. Jadi jaga kesehatan itu penting. Daripada nanti nggak jaga kesehatan, itu bisa sakit, karena penyakit yang lain juga banyak toh yang bisa mengakibatkan sakit gitu loh. Nah Pak Gito, ini kan gerak giat dan koordinasi skala internasional ya, karena bisa dibilang ini bencana internasional ya. Jadi namanya pandemi ya. Kelompok itu mengarah ke pandemi. Pandemik. Artinya mengarah ke pandemi itu bahwa penyakit itu terjangkit di beberapa negara dalam waktu yang hampir bersamaan. Oke. Ya, Nah begitu. itu dikeluarkan oleh WHO. Iya. Nanti berapa lama ya Pak? Kan kalau bencana alam biasanya ada tenggang waktunya. Maka saya Kalau ini? berharap kepada tamu saya yang dari WHO, kami ini dinilai juga dari WHO, Mbak. Jadi apakah yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan standar International Health Regulation? WHO datang ke Jawa Timur, Oke. datang ke Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, rumah sakit dan puskesmas untuk menilai itu apakah sudah melakukan atau belum. Begitu. Pada prinsipnya saya sudah melakukan dan itu sudah istilahnya ya cukup lah, bagus untuk melawan bagaimana virus itu bisa tertanggulangi dengan bagus. Oke. Gitu. Jadi berbagai upaya, jadi klinis kita upayakan, data juga kita upayakan, orangnya tadi diawasi dengan tujuan adalah jaga kesehatan dan apabila sakit segera lapor. Oke. Terutama dalam 2 minggu itu yang sebenarnya Protokol kesehatannya protokol dari kesehatan internasional ya? begitu. Oke. Tapi ya itu tadi sayang, 1000 kali sayang karena ternyata masyarakat ada yang nanggapinya beda. Apalagi begini wah gitu. Iya Akibatnya sih, makin panik gitu. Oke. Nah, tadi saya ingat deh, kan ini kita penting menjaga daya tahan tubuh autoimun gitu. Nah, masyarakat Jawa Timur di Indonesia terbiasa dengan empon-empon nih Pak. Ini salah satu alternatif nggak sih Pak? Menurut Pak Gito dari kacamata Dinas Kesehatan. Kalau saya dari Dinas Kesehatan, empon-empon, obat, vitamin, itu terutama vitamin tertentu ya. Nanti kalau sebutkan nanti jadi panik lagi. Vitamin daya tahan tubuh ya? Itu penting, bahkan itu bukan karena corona tapi itu penting untuk sehari-hari. Penting sehari-hari. Ya, karena dengan adanya keseimbangan mineral dan vitamin di dalam tubuh itu akan bekerja dengan bagus untuk membentuk antibodi apabila ada ke bibit penyakit yang masuk. Oke. Jadi saya tidak bisa komentar empon-emponnya itu enggak, itu ya bagus. Obat ya bagus, vitamin ya bagus. Jadi ada beberapa opsi untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Kalau ada yang menyarankan madu bagus ya bagus memang. Oke. Jadi yang paling penting lagi ini jangan stres, lillahi ta'ala gitu loh. Hidupnya itu bahagia gitu loh. Bahagia ini ya Pak ya. Kita yang nentukan ya. Kalau pikiran kita panik ya udah. Iya, jadi makin itu orang ketika stres, ketika tidak bahagia, ketika tidak tertawa, itu fungsi-fungsi untuk melawan penyakitnya malah turun, bisa terganggu. Tapi ketika orang itu staminanya bagus, kondisinya bahagia, reaksi tubuh itu kan bagus. Karena memang subhanallah ta'ala, ini subhanallah, kenapa? Karena sebenarnya manusia itu yang paling canggih, selnya itu dilengkapi dengan itu tadi, dilengkapi untuk melawan penyakit. Jadi kenapa ada program imunisasi sekalian di dalam itu? Karena memang ternyata sudah disiapkan oleh Allah. Badan kita sebenarnya sudah disiapkan untuk bisa sembuh gitu ya Pak ya. Supaya dia persiapan lebih bagus, maka ada program imunisasi tadi untuk melatih supportingnya ya. Iya. Jadi ini juga mohon maaf ada orang yang apa ya istilahnya anti imunisasi ya. Kalau ini justru berbahaya ini. Karena imunisasi itu sebenarnya sudah disiapkan oleh sel tubuh kita, sel tubuh manusia itu yang paling siap untuk dibentuk untuk dengan imunisasi. Untuk melawan sakit ya. Imunisasi itu kata kerja
yang artinya proses pengebalan tubuh terhadap penyakit. Ya, imunisasi itu ada dua, ada alami dan buatan. Alami sudah ada di tubuh kita. Alami itu dari penyakit datang, itu juga bisa membentuk kekebalan tubuh. Tapi kalau yang alami itu ada masalah. Kalau dia kuat dia akan kebal, kalau tidak kuat dia akan mati. Nah itu sehingga ya ini ada yang buatan. Kalau yang buatan itu diukur dengan arahan ini aman dan sudah diuji coba, bisa membentuk antibodi yang sesuai untuk melawan penyakit ketika penyakit itu datang. Gitu. Jadi sangat penting. Dan Keren sekali loh, Pak. Dan ini yang ada cerita yang menarik lagi. Ketika dulu penyakit cacar di dunia itu, tahun 1870-an itu di Turki waktu itu adalah termasuk daerah kejayaan Islam, itu menemukan imunisasi untuk cacar. Nah, terus itu dibawa ke Inggris oleh duta besar Inggris, istrinya duta besar Inggris itu dibawa ke Inggris. Nah di situ karena ini yang menemukan imunisasi waktu itu, vaksin itu adalah orang Islam. Mohon maaf ini bukan masalah agama, tapi hanya cerita bagaimana prediksi interpretasi itu mengakibatkan kesalahpahamannya. Maka sampai 50 tahun kemudian dengan berjatuhan korban akibat penyakit cacar nanah itu, cacar yang dulu itu status imunisasi itu diharamkan oleh orang-orang Inggris, kaum Nasrani terutama waktu itu, karena ini yang penemuan diinformasikan sebagai depopulasi, upaya depopulasi, padahal sama sekali tidak. Itu betul-betul waktu itu orang dokter yang ada di Turki itu memang menjalankan amanah bahwa menghindari bahaya itu adalah kewajiban dari suatu khalifah untuk supaya dia khalifah sebagai tugas di bumi itu berjalan dengan bagus. Benar-benar lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Iya, jauh lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi mencegah pun juga jangan keterlaluan ya. Tapi kalau ketakutan itu lain lagi. Ya, gitu loh. Jadi proses itu baru Edward Jenner itu baru diterima. Nah sekarang ini kebalikannya, orang-orang mempermasalahkan beberapa hal terkait dengan vaksin. Padahal vaksin itu produk akhirnya sama sekali tidak ada yang mengandung babi, bahkan DNA-nya pun tidak. Kenapa demikian? Karena proses membuat vaksin itu, satu vaksin itu bisa 1 tahun, 7 bulan itu untuk menyiapkan bahan jadi, terus bahan baku untuk jadi maksudnya. Setelah itu 3 bulan baru proses lagi. Jadi pencuciannya itu ratusan kali, sehingga produk akhirnya itu tingkat kebersihannya itu sampai DNA-nya nggak ada. Jadi sangat-sangat itu. Tapi nggak tahu orang-orang ada yang masih itu. Ya tadi ya mungkin karena informasi yang keliru benar, informasi yang benar ini kadang-kadang tidak sampai sepenuhnya kepada masyarakat. Jadi sangatlah kami berusaha sebaik mungkin, karena yang ada itu istilahnya kita juga, karena ini kita menghargai dengan semua pihak ya, termasuk terutama umat Islam ya. Sehingga fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 boleh Bapak Ibu cek itu di diktum ke-2.5 sampai saya hafal karena itu saya hafalkan itu. Ya, ada beberapa pertimbangan yang banyak. Tapi ada satu kata bahwa imunisasi itu hukumnya wajib, jatuhnya di situ. Di fatwanya MUI. Iya, tapi fatwa yang lain itu lain lagi ceritanya. Ya. Tapi yang satu ini perlu saya hafalkan karena ini
fatwa yang istilahnya pertimbangannya banyak. Nah, pertimbangannya banyak pas gitu. Intinya ya kembali ke corona seperti ini, janganlah persepsi itu berlebihan sehingga yang benar menjadi tidak terlihat, yang terlihat itu justru sebelahnya, akhirnya tidak pas. Tidak pas, akhirnya panik, paranoid. Terus kemudian reaksinya juga akhirnya nggak pas. Menjurus pada kondisi sosial ekonomi juga ya Pak? Iya, berakibat banyak hal. Padahal kita siapkan banyak hal, termasuk kita menyiapkan, akhirnya kita juga menyiapkan call center ya yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Oh iya. 031 843 0313. Oh oke. Jadi itu yang untuk jam kerjanya. Jam kerja ya. Oke. Ya juga ada yang WA-nya. Oke. Yang WA-nya itu khusus bisa untuk konsultasi juga. Itu bisa 24 jam, malam-malam juga boleh. Oh, oke. Iya. Karena kadang orang siang kan sibuk ya, malam silakan. Boleh. 081 Iya. 334 Iya. ya. Kemudian 367 800. Oke. Jadi Iya. kita informasi yang mau tanya konfirmasi, tanya silakan informasi, di situ. mau tanya prosedur bisa di hotline ini ya Pak? Iya, jangan salah karena ini termasuk yang kita istilahnya mengoperasionalkan ini karena itu tadi kepanikan masyarakat sudah terjadi. Sebelumnya kita ngikuti nasional saja sebenarnya. Tapi kelihatannya makin sini kok makin itu kepanikannya kok itu ya kok tambah belum meningkat terus gitu ya loh. Pak. Padahal kasus di Wuhan sudah menurun. Jadi Cina ini sekarang sudah menurun kasusnya. Yang agak naik justru di luar Cina. Di luar Cina ya. Tapi ya tidak terlalu tinggi, tidak sampai ribuan, hanya ratusan. Jadi akan sangat bagus apabila masyarakat itu menyikapinya dengan istilahnya dengan pas gitu ya. Dan harapan juga mohon doanya semoga PBB atau WHO dalam hal ini yang sebagai kapasitasnya PBB itu segera mencabut PHIC-nya dijadikan sebagai flu biasa. Tapi syaratnya ya kita harus kerjasama dengan bagus, menjaga kesehatannya dengan bagus. Oke. Masyarakat jangan terlalu panik, sehingga bisa maksimal upayanya itu bisa maksimal. Betul. Nah Pak Gito, mungkin 1-2 pesan sebagai closing statement diskusi kita ya. Yang kali ini tuh untuk masyarakat Jawa Timur dan juga untuk masyarakat Indonesia tentang COVID-19 nih Pak. Ya, tentang COVID-19 ini sekali lagi ini adalah penyakit influenza jenis baru. Jadi penyakit influenza. Kalau kita sudah mendengar influenza, sesungguhnya wataknya influenza itu sampai saat ini ada macam-macam influenza. Dan dari itu juga dia familinya banyak karena nih penyakit flu biasa juga ada dari corona, jenis corona tapi yang subspesies yang baru gitu loh, yang lain ya. Terus yang lama-lama itu ini adalah penyakit flu yang bisa dikendalikan karena terbukti angka kematiannya itu di bawah 2%. Artinya ini kalau sebagaimana dibandingkan dengan penyakit yang corona yang terdahulu, yang SARS, flu burung, kemudian MERS coronavirus juga, MERS-CoV namanya kita istilahnya waktu itu angka kematiannya untuk corona COVID-19 ini jauh lebih rendah. Ya, terus kemudian masyarakat tidak perlu panik, tapi juga tidak boleh terlena. Kalau dia datang dari daerah terjangkit juga tidak terlalu takut, tidak usah. Kerjasama yang baiklah dengan semua pihak termasuk dengan kesehatan. Untuk masyarakat umum diharapkan tetap menjaga diri. Cuci tangan pakai sabun atau perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun.
Karena corona ini sekali lagi mati dengan sabun, hancur dengan sabun. Dengan disinfektan juga hancur, dengan sinar matahari juga mati. Jadi ya cuci tangan, kemudian karena ini juga bisa dikalahkan dengan antibodi yang bagus, maka gizinya dijaga dengan bagus. Olahraganya ya ditingkatkan yang bagus lah, pokoknya dijaga kesehatannya. Jangan stres atau jangan terlalu ketakutan yang berlebihan, itu justru tidak menguntungkan. Terus tidak perlu ada panic buying, tidak perlu. Kasihan yang ini masyarakat yang lain gitu loh. Kita kan secara ini bersama-sama hidup dalam satu komunitas Indonesia dan juga Jawa Timur khususnya. Sehingga ya tentunya harapan kami disikapi dengan benar, apalagi kita juga sudah menyediakan tadi call center ya untuk konsultasi, juga kita menyediakan rumah sakit khusus apabila betul-betul mengarah ke sana. Apabila pun itu nanti diambil spesimennya semata-mata itu untuk membuktikan saja apakah itu jenis baru atau tidak. Sedangkan perawatannya apabila dia memang sesak napas, jenis baru maupun tidak, tetap diperlakukan sebaik-baiknya oleh rumah sakit. Jadi tidak perlu takut, karena banyak penyakit yang menyerupai. Nah, karena penyakit itu tidak satu ya, penyakit itu tidak satu. Iya, penyakit yang lainnya juga sudah ada yang menyerupai, itu ada. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Gito Hartono sudah hadir, sudah banyak berdiskusi. Semoga ada manfaatnya juga untuk kita dan untuk masyarakat di Indonesia, keluarga Sejuk Nurul Hayat, khususnya juga yang di Jawa Timur kayak gitu ya. Mungkin sekian dulu teman-teman dari keluarga Sejuk Nurul Hayat tentang podcast edisi spesial tentang COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai host Nahwa Nuri Syahidah pamit dulu. Kita akan berjumpa di edisi podcast berikutnya. Oke, dan salam sehat ya Pak ya. Salam sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.